Bab 171 Bisnis dan Taruhan. Lukas tersenyum. Seperti yang dia pikirkan, sistem detektif super tidak terbatas pada Amerika, juga tidak terbatas pada identitasnya sebagai petugas polisi. Itu hanyalah sebuah sistem di sisi keadilan. Selama dia menghentikan kejahatan, dia akan mendapatkan pengalaman dan penghargaan dimanapun dia berada dan apakah orang lain melihatnya atau tidak. Dia sudah memiliki teori ini di New York. Di bawah sistem kepolisian Amerika, dia hanya orang biasa di New York, tetapi dia masih bisa mendapatkan pengalaman dan pujian ketika dia berurusan dengan penjahat. Paris, aku di sini. Sesaat kemudian, Luke check-in ke sebuah hotel. Daniel telah merekomendasikan hotel ini, dan mengatakan bahwa itu cukup bagus. Arondisemen ke-16 Paris adalah tempat tinggal kelas menengah dan orang kaya. Sebuah hotel di sini jauh lebih aman daripada hotel di distrik lain manapun. Meskipun harganya sedikit mahal, Luke masih mampu membelinya. Setelah melakukan penyelidikan dengan resepsionis dan melihat sendiri beberapa kamar, Luke akhirnya memesan salah satu kamar. Berkat penampilannya yang bersih dan menawan, wanita Prancis yang menunjukkan kamarnya tersenyum dan sabar sepanjang waktu. Tentu saja, itu juga karena Luke tidak pilih-pilih soal kamar. Dia hanya mengamati kamar dalam keheningan, tidak seperti beberapa tamu lain yang akan mulai mengeluh ketika mereka memeriksa kamar. Setelah melihat 3 kamar, Luke memilih satu di lantai 2. Itu adalah kamar yang paling murah, karena ada gang gelap tepat di bawahnya yang membuat ruangan itu terasa suram. Wanita Prancis itu tidak terkejut dengan pilihan Luke. Kamar ini tidak akan begitu murah jika bukan karena gang yang suram. Dan Luke tampak seperti seseorang yang baru saja lulus SMA, itu bisa dimengerti jika dia tidak punya banyak uang. Setelah menyewa kamar, Luke meninggalkan hotel dengan tas ransel. Jika rencananya berhasil, dia tidak perlu menghabiskan uangnya sendiri di Paris. Luke santai saat dia melihat sekelilingnya. Disinilah orang kaya berkumpul. Setiap rumah di sini dengan mudah menutupi 200 meter persegi. Ukuran tanah ini tentu merupakan kemewahan di Paris. Luke berbelok ke jalan lain. Saat dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat pintu sebuah gedung apartemen tidak jauh dari sana terbuka, dan 2 gadis yang dikelilingi oleh beberapa pria kemudian masuk ke dalam mobil. Luke melirik mereka, dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Berpikir cepat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengenali kedua gadis itu. Berkat pengalamannya sebagai detektif dan visinya yang dinamis, reaksinya cukup cepat. Pakaian dan proporsi tubuh cocok dengan 2 gadis yang dia temui di pesawat, Amanda dan Kim. Meskipun wajah mereka dihalangi oleh para pria, Luke yakin dia benar. Luke berlari ke arah mereka. Orang-orang itu cukup cepat. Mereka masuk ke mobil, menutup pintu, dan pergi dalam waktu kurang dari 10 detik. Pada saat Luke mulai berlari, mobil sudah jauh. Situasinya bahkan lebih terasa. Kebanyakan orang tidak akan menyalakan mobil mereka dengan tergesa-gesa kecuali dalam keadaan darurat. Pada saat dia bergegas ke gedung apartemen, mobilnya telah menghilang di tikungan di ujung jalan. Luke menarik napas dalam-dalam, dan memastikan bahwa dia bisa mencium bau Amanda dan Kim. Dia berpikir sejenak, lalu memanggil nomor di kartu yang dia dapatkan tadi. Daniel, kamu punya pelanggan. Ayo jemput aku. Daniel mulai memprotes, tetapi Luke memotongnya tanpa ragu-ragu. Aku akan membayarmu 500 euro di samping ongkos taksi. 2 menit kemudian, taksi Daniel berhenti di sebelah Luke. Dia tersenyum. Hei, orang kaya, aku membuang pelanggan lain untuk menjemputmu. Luke masuk ke dalam taksi dan melemparkan 500 euro kepadanya. Jangan mengemudi terlalu cepat. Aku akan memberitahumu kapan harus belok kiri atau kanan. Daniel memeriksa uang itu dengan cepat dan menyeringai. Oke, tidak masalah. Luke membuka jendela dan mengaktifkan hidung tajamnya. Belok kanan di persimpangan berikutnya. Meskipun Luke telah memberitahu Daniel untuk tidak pergi terlalu cepat, Daniel jelas memahami kata itu secara berbeda dengan orang lain. Hanya butuh 3 menit bagi Luke untuk mengejar mobil tempat Amanda dan Kim berada. Dia tidak memberitahu Daniel apa targetnya, dan taksi itu hanya membuntuti mobil itu 100 meter di belakang. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen di arondisemen ke-18 Paris. Luke tidak turun. Dia menyuruh Daniel memarkir taksi dan dia mengamati mobil dari kursi belakang. Pintu utama gedung segera terbuka, dan selusin pria keluar dan masuk ke beberapa mobil. Menyipitkan matanya, Luke memastikan bahwa ada sesuatu yang salah. Para pria masuk ke 5 mobil, dan ada juga 2 gadis di setiap mobil. Gadis-gadis itu jelas tidak sadarkan diri, dan Amanda ada di antara mereka. Mobil-mobil di depan mulai bergerak ke timur laut.
Sudah waktunya untuk memutuskan. Luke menyadari bahwa dia harus membuat pilihan, karena Kim tidak termasuk di antara gadis-gadis yang dibawa pergi. Setelah beberapa detik, dia memutuskan untuk mengikuti mobil. Karena dia sekarang tahu lokasi Kim, Luke bisa mencarinya setelah dia menyelamatkan Amanda. Lagi pula, Luke tidak bisa masuk ke gedung apartemen dan mengamuk di tengah hari. Ini adalah Paris, dan dia adalah warga negara Amerika. Dia tidak berpikir bahwa Departemen Kepolisian Paris akan menghargainya jika dia membantai para penjahat di gedung itu sama sekali bukan urusannya. Setelah mengemudi sebentar lagi, Daniel memperingatkannya, ini Neve Royce di depan, itu terlalu berbahaya. Saya pengemudi yang baik, tetapi taksi saya tidak tahan peluru. Beberapa orang gila di sana mungkin akan menembak mati kami demi uang dan barang berharga. Luke terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, tanpa sedikit pun kemarahan, kalau begitu turunkan saja aku begitu kamu merasa terlalu berbahaya untuk mengemudi lebih lama lagi. Setelah ragu-ragu sebentar, Daniel berkata, orang kaya, Anda sangat murah hati, jadi izinkan saya menyarankan agar Anda tidak melakukan itu. Lukas tertawa. Daniel, aku menyukaimu. Anda seorang pria dengan garis bawah. Jadi, ayo bertaruh. Hah? Daniel bingung. Luke berkata, jika saya memanggil taksi Anda lagi setelah hari ini, saya akan memberi Anda 1.000 euro. Daniel berpikir sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan senyum kecut, baiklah. Aku akan menjadi pemenangnya, bagaimanapun caranya. Bab 172 menyerang rumah bordil ilegal, bagian 1, 20 menit kemudian, Daniel menjatuhkan Luke di tepi Neve Royce. Dia menghela nafas tak berdaya ketika Luke keluar, tetapi tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi dengan cepat. Daniel sudah lama menjadi sopir taksi di Paris, dan dia mengenal berbagai macam orang. Dia juga tahu bahwa rasa ingin tahu bisa membuat seseorang terbunuh. Daniel tidak pernah membayangkan dia bisa menjadi tokoh penting, dia juga tidak tertarik padanya, dia cukup bahagia sebagai sopir taksi. Karena itu, Daniel berdoa untuk raja yang murah hati itu, agar dia bisa memenangkan 1.000 euro lagi. Luke tidak terburu-buru untuk terus bergerak. Sebagai gantinya, dia membayar tunai untuk jubah abu-abu, jeans biasa, dan sepasang sepatu biasa dari supermarket. Semuanya berharga tidak lebih dari 100 euro. Tentu saja, pakaian murah seperti itu kualitas dan gayanya jelek. Dia juga meminta asisten toko untuk mengambilkannya 2 botol air dan beberapa coklat. Dia memastikan sepanjang waktu bahwa dia tidak tertangkap kamera pengintai supermarket. Setelah itu, dia melacak mobil-mobil itu dengan hidung tajamnya dan akhirnya mencapai tujuannya. Itu adalah situs konstruksi yang ditinggalkan. Dia menyembunyikan dirinya di sudut yang tidak mencolok di antara bangunan setengah jadi. Saat itu pukul 3:04 ketika pesawatnya mendarat, hampir pukul 4 ketika dia mencapai kota Paris dengan taksi, dan sekitar pukul 5 setelah dia check-in di hotel. Setelah memperhatikan Amanda dan Kim, dan melacak Amanda sampai ke tempat ini, sudah lewat jam 6. Karena ini masih bulan Januari, malam akan mulai turun di Paris paling lambat 1 jam, dan akan menjadi gelap gulita dalam 2 jam. Tanpa terburu-buru, Luke perlahan mengganti pakaian dan sepatunya. Dia juga memiliki topeng dan sarung tangan di ranselnya yang telah dia siapkan sebelumnya, dan dia akan memakainya ketika dia siap untuk bertindak. 15 menit kemudian, dia memeriksa perlengkapannya untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. Akhirnya, dia menjawab panggilan alam di sudut terpencil yang berbau kotoran, jelas, banyak orang telah menggunakan sudut ini untuk hal yang sama. Setelah itu, dia kembali ke sudutnya dan duduk di papan kayu. Dia punya air dan membuat rencana. Lama kemudian, Luke mengenakan topeng dan sarung tangan, dan menyembunyikan ranselnya di bawah beberapa sampah yang beratnya lebih dari 100 kg, sebelum dia meninggalkan sudut. Saat itu hampir jam 7. Senja telah turun, dan gerimis turun. Luke menarik napas dalam-dalam dari udara dingin dan lembab, sebelum dia perlahan menghembuskannya. Saat dia menghembuskan napas, dia perlahan menundukkan kepalanya, dan malam hujan menjadi dingin dan mengancam. Hanya sedikit orang yang akan berkeliaran di luar saat cuaca dingin dan hujan, bahkan para penyamun yang tidak memiliki pekerjaan lain. Luke mengaktifkan fungsi pendeteksi kehidupan di ponsel palsunya yang berjarak 200 meter dari sarang penjahat. Dia kemudian perlahan bergerak maju di bawah penutup bangunan dan sampah. Ini jelas merupakan situs konstruksi yang ditinggalkan, yang telah diambil alih oleh sekelompok pria yang terlihat kejam dan brutal. Luke menjadi muram ketika dia mendeteksi bau menjijikkan dari cairan tubuh di udara. Saat ini benar-benar gelap, dan orang-orang yang berjarak 10 meter hampir tidak terlihat. Berdiri di samping dinding besi, Luke menarik napas dalam-dalam.
Sesaat kemudian, dia melompat dengan gesit ke mobil yang ditinggalkan sebelum dia melompati tembok dan masuk ke lokasi konstruksi. Dia dengan tangan kosong, dan di bawah perlindungan berbagai bangunan di sepanjang jalan, dia dengan cepat mendekati sebuah gudang di tengah. Gudang itu memiliki bau yang kuat dari uang tunai dan senjata. Mungkin karena tempat ini adalah sarang mereka, para penjaga tidak berpatroli sama sekali, dan hanya berlindung di bawah atap dan merokok. Luke mencium bau senjata pada mereka. Bergerak di sekitar satu sisi gudang, dia mencekik salah satu pria. Pada saat yang sama, dia meninju penjaga lainnya, menundukkan wajahnya, dan meraih pria itu sebelum dia bisa jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Luke menggeledah mereka sejenak dan menemukan dua senjata, tetapi tidak menemukan peluru tambahan. Dia kemudian bergerak menuju jendela gudang. Luke mengangkat senjatanya tanpa ragu-ragu dan melepaskan tembakan. Bang, 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 bang. Dia membunuh 3 orang di sebelah meja di ruangan itu. Pada saat mayat-mayat itu jatuh, Luke sudah menerobos masuk melalui jendela. Dia menemukan sebuah uzi dan magasin senjata di dalam laci, sebelum dia segera pergi melalui pintu. Ini adalah kantor kepala, ada banyak uang di laci. Para gangster pasti akan ditarik oleh tembakan. Tetapi sebelum bala bantuan tiba, Luke berlari menuju sekelompok mesin bobrok yang berjarak 10 meter. Berdiri di bawah bayang-bayang mesin, Luke dengan dingin mengamati keributan itu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ditambah 5 orang yang telah dia bunuh, ada 22 gangster bersenjata. Dia menunggu alih-alih segera bergerak. Beberapa gangster berlari ke kantor, dan mulai berteriak. 5 orang lainnya kemudian bergegas dari berbagai posisi di kam. 27. Itu harus semuanya. Ketika orang-orang di kantor mulai berteriak, begitu pula orang-orang di luar. 3 dari mereka ada di kantor, dan 12 orang berkerumun di sekitar pintu. Luke mengangkat uzi di tangannya. Menembak dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah, Luke menembakkan 30 peluru yang ada di dalam magasin, dan hampir setengah dari 12 orang di luar kantor pingsan. Hanya 5 yang mati. Luke tidak terlalu terkejut. Dia hampir tidak pernah menggunakan uzi sebelumnya, sudah tidak buruk dia berhasil menembak 5 dari mereka. Dengan cepat mengisi ulang uzi, Luke menyampirkan pistol di bahunya dan mengeluarkan M1911 di pinggangnya. Bang, 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 bang. 3 gangster lainnya tewas saat berlari mencari perlindungan. Luke membungkuk dan pindah ke lokasi yang berbeda. Dia akan menjadi idiot jika dia tinggal di satu tempat untuk menembak para gangster ketika dia kalah jumlah. Dia berada 10 meter jauhnya ketika para gangster menembaki posisinya sebelumnya. Pindah ke tempat persembunyian baru, Luke mengamati mereka sebentar di samping, lalu mengangkat pistol lagi. Bang, bang. 2 gangster bodoh yang menembak tanpa perlindungan langsung tewas. Bab 173 menyerang rumah bordil ilegal, bagian 2. 2 gangster yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menjulurkan kepala dari balik selimut lagi. Mengabaikan mereka, Luke berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Pada gilirannya, dia tiba-tiba membuang pistolnya yang kosong. 2 gangster yang merangkak maju dengan hati-hati dipukul di kepala dan pingsan, tidak bisa bangkit kembali. Luke meraih mereka dan mengambil senjata mereka, sebelum dia menendang mereka dengan keras di belakang kepala mereka. Dia kemudian berbalik dan mengangkat senjatanya. Bang, bang. Seorang pria yang menjulurkan lehernya untuk melihat apa yang terjadi kepalanya diledakkan. Takut, rekannya buru-buru berlindung di balik mobil. Mengabaikan pria kedua, Luke bergerak ke samping dan menemukan 3 gangster lain datang dari arah lain. Mereka adalah yang terakhir tiba, dan tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Bang, 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 bang. Karena mereka terlalu dekat, mereka ditembak sekaligus. 2 dari mereka nyaris tidak melakukan perlawanan, dan yang terakhir berteriak sedih setelah dia ditembak di lengan. Luke dengan dingin menarik pelatuknya. Pa. Menjatuhkan pistol yang sekarang kosong dari tangan kirinya, Luke kembali ke pria yang telah dia lepaskan sebelumnya. Pria itu bersembunyi di sudut dan dengan panik menelepon. Luke menyeringai saat mendengarkannya. Pa, kepala si idiot yang telah merencanakan untuk meminta bala bantuan meledak. Seseorang masih mengajukan pertanyaan di ujung telepon. Luke berjongkok dan mengangkat telepon pria itu. Dia mencibir pada telepon yang masih mengeluarkan suara, dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia kembali ke mesin yang ditinggalkan di dekat kantor dan mengambil napas dalam-dalam untuk mengaktifkan hidung tajam.
Mengelilingi dua gangster yang masih hidup di luar kantor, Luke mengunci punggung tiga orang di dalam kantor dan perlahan mengangkat senjatanya. Bang, 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 bang. Tiga teriakan meledak dari dalam kantor, tetapi dengan cepat terputus. Kaget oleh tembakan tak terduga dan teriakan di belakang mereka, dua gangster di luar kantor melarikan diri. Luke mendekati jendela kantor untuk memeriksa situasi sebelum dia melompat ke dalam. Menempatkan peluru masing-masing di kepala tiga orang yang pingsan, Luke mencapai pintu dan mengangkat pistol lagi. Bang, 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 bang. Kedua gangster yang telah berlari ke arah yang berbeda jatuh dan tidak lagi mengeluarkan suara. Luke memejamkan mata dan mendengarkan sebentar, sebelum dia dengan cepat mencari di kantor. Memasukkan uang tunai dari laci ke dalam ranselnya, dia menuangkan sebotol vodka ke beberapa dokumen di lemari, menyalakan korek api, dan melemparkannya ke atas kertas. Api dengan cepat menyebar, dan seluruh kantor segera terbakar. Lukas pergi, mengambil AK dan majalah dari gangster mati di dekat pintu, dia melebur kembali ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, dua penjaga gerbang panik yang bersembunyi di kegelapan juga terbunuh. Akhirnya, Luke perlahan berjalan menuju barak, yang tidak jauh dari kantor. Dua gangster yang ditempatkan sebagai penjaga di sini sudah mati. Tempat itu tidak dipertahankan sekarang. Beberapa pria berlari keluar, tetapi Luke hanya bergerak ke dalam bayang-bayang dan tidak membunuh mereka. Dari bau mereka, dia bisa dengan mudah mengetahui apa yang baru saja dilakukan orang-orang itu. Tanpa pakaian, panik, dan tidak bersenjata, mereka bukan gangster, tetapi pelanggan yang ada di sini untuk bersenang-senang. Mereka mungkin bukan orang baik, tetapi tentu saja tidak tepat untuk membunuh mereka tanpa pandang bulu. Selain itu, ada lebih dari 60 orang seperti itu di barak. Jika Luke membunuh mereka semua, itu berarti 100 orang mati, termasuk para gangster. Kemungkinannya adalah bahwa pemerintah Prancis akan menganggapnya sebagai serangan teroris. Jadi, Luke hanya menghindari mereka dan memasuki salah satu barak. Saat dia masuk, M1911 miliknya melepaskan tembakan lagi dan meninggalkan 3 lubang di pintu. Seorang pria di balik pintu menjatuhkan senjatanya dan ambruk dengan bau darah yang menyengat. Dia adalah satu-satunya gangster yang tersisa yang masih menjaga tempat itu. Tentu saja, itu bukan karena tugas, tetapi karena dia ketakutan dan berharap dia akan selamat dari bencana dengan bersembunyi di sini. Sayang keinginannya tidak terkabul. Tembakan tak terduga membuat gadis-gadis di ruangan itu ketakutan. Mereka semua berteriak sekuat tenaga. Tanpa berkata apa-apa, Luke mengeluarkan ponsel palsunya dan mengetik sesuatu di sana. Gadis-gadis itu berteriak lagi dan menatap pria yang penampilannya sepenuhnya tersembunyi oleh apa yang dia kenakan. Dia berdiri diam, dan gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat itu, banyak dari mereka memiliki pemikiran yang sama, para penjaga di sini adalah orang jahat, jadi orang asing ini seharusnya orang baik karena dia membunuh mereka. Bahkan jika dia bukan pria yang baik, ini adalah kesempatan para gadis untuk melarikan diri karena para penjaga sudah mati. Luke selesai mengetik dan menekan tombol play. Suara laki-laki elektronik terdengar di ruangan itu. Siapapun di sini dengan latar belakang kaya atau berpengaruh, keluar dan hubungi keluarga Anda, dan minta mereka untuk mengekspos apa yang terjadi di sini semampu mereka. Tak satu pun dari gadis-gadis itu menjawab. Suara elektronik itu melanjutkan, kamu harus cepat. Jika bala bantuan geng tiba dan mengumpulkan Anda lagi, Anda akan kehilangan kesempatan, jadi Anda tidak punya banyak waktu. Sementara Luke memainkan teks, dia membuka pintu ke kandang tempat gadis-gadis itu berada dengan kunci yang dia temukan di penjaga. Jangan kabur sendiri. Polisi harus menyelamatkan kalian semua jika kalian bersama sebagai satu kelompok. Jika Anda melarikan diri sendiri, Anda tidak akan lebih dari orang hilang yang tidak akan dipedulikan siapapun. Anda sudah hilang, tidak ada yang akan peduli jika Anda hilang lagi. Setelah membuka kandang, Luke berbalik dan pergi. Semoga beruntung, gadis-gadis. Sesaat kemudian, dia menghilang. Gadis-gadis di ruangan itu saling memandang dengan bingung. Tiba-tiba, beberapa dari mereka bergegas keluar dari kandang untuk mencari telepon yang diambil Luke dari para gangster. Luke mendengar gadis-gadis itu berebut telepon dan menelepon seperti orang gila. Dia sebenarnya tidak merasa gugup sama sekali. Dia telah membunuh semua penjaga di sini, dan itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk bala bantuan geng tiba. Selain itu, Luke ada di sini untuk pengalaman dan pujian, jadi semakin banyak gangster, semakin bahagia dia. Amanda juga ada di kamar. Dia beruntung dia belum dikirim ke barak lain. Adapun gadis-gadis di barak sebelah,
Luke menghela nafas tanpa suara. Bab 174 Di mana Marco? Di dalam barak itu ada gadis-gadis yang telah dikurung untuk sementara waktu, dan mereka dalam kondisi yang buruk. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, mereka mungkin akan mati di rumah bordil ilegal ini. Ada lebih dari 100 gadis di barak. Tidak mungkin bagi Luke untuk mengeluarkan mereka sendiri, jadi dia sebaiknya membiarkan gadis-gadis itu menyelamatkan diri. Dampaknya cukup besar jika keluarga dari 100 gadis ini menuntut penjelasan sekaligus, mereka juga tidak boleh miskin, karena mereka mampu melakukan perjalanan ke Prancis. Luke meninggalkan barak dan memposisikan dirinya untuk menyergap di belakang beberapa mobil yang ditinggalkan 20 meter dari gerbang. 10 menit kemudian, Luke mendengar suara samar-samar mobil melaju di lumpur. Cahaya lampu depan muncul di jalan, menerangi malam yang gelap. Ada 3 mobil. Luke menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kerangka pikirannya, sebelum dia mengangkat Uzi. Menembak dengan cepat, Luke menghabiskan 1 magasin dalam 3 detik. Mobil di depan penuh lubang, dan kaca depan retak. Ia membelok dari jalan dan menabrak tumpukan sampah. Luke membuang Uzi itu dan mengambil AK yang dibawanya. Dia menembak lagi. Bang, 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 bang. Majalah itu langsung habis lagi. Seperti mobil pertama, mobil kedua membelok dari jalan dan masuk ke mobil yang ditinggalkan, penuh lubang peluru. Luke tidak mulai menembak lagi sampai mobil ketiga hampir melewatinya, jadi mobil itu hanya tertabrak di satu sisi dan belakang. Tetapi para penumpang di 2 mobil pertama setidaknya telah menerima pukulan terberat dari peluru. Dengan cepat mengisi ulang pistolnya, Luke mengangkat AK lagi dan membidik mobil ketiga yang sudah melesat melewatinya. Dia tidak harus membidik terlalu tepat. Yang perlu dia lakukan hanyalah membombardir mobil dengan peluru. Realitas bukanlah sebuah film. Pada jarak 30 meter, tidak mungkin mobil biasa bisa menerima serangan dari AK, karena peluru bisa menembus satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Pada akhirnya, mobil kehilangan kendali sejauh 10 meter dan menabrak gudang di lokasi konstruksi. Tidak terburu-buru untuk mengungkapkan dirinya, Luke berpindah lokasi. Dia mengaktifkan hidung tajam saat dia bergerak. Sesaat kemudian, dia mendekati mobil dan menembak orang-orang yang masih hidup di kepala, sebelum dia mundur dengan tenang. Setengah jam kemudian, berdiri di atas sebuah gedung beberapa ratus meter jauhnya, Luke melihat barisan panjang mobil polisi berlari ke barak dengan sirene mereka meraung. Dia mengangguk puas dan melompat. 1 jam kemudian, dia mengganti pakaian dan sepatu aslinya dan muncul di kereta bawah tanah di Niefroys. Dia mengenakan topi lusuh dan masker wajah baru, seperti orang biasa pada hari hujan. Sekarang, dia hanya memiliki M1911 yang dia rampas dari salah satu gangster. Kereta bawah tanah Paris tidak aman di malam hari, saat itulah kemungkinan besar terjadi perampokan. Sebagian besar orang bekerja di siang hari, tetapi kelompok tertentu bekerja di kereta bawah tanah pada malam hari. Pencurian dan perampokan adalah apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah. Tapi tak satu pun dari mereka mengacaukan Luke. Luke tidak berpakaian seperti siswa, dan dia sedang bermain dengan pisau kupu-kupu. Pisau itu menari-nari dengan gesit di tangannya sesekali, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar baik dengan mereka. Sementara tidak ada yang tahu persis seberapa baik, dia jelas bukan target terbaik untuk dirampok. Pisau kupu-kupu mungkin kecil, tetapi terkadang lebih mudah membunuh orang daripada pisau besar. Jadi, Luke kembali ke pusat kota dengan selamat. Setelah keluar dari kereta bawah tanah, Luke pergi ke gedung apartemen sejak sore itu, dan merunduk ke sebuah gang tidak jauh. Di malam yang gelap, dia memanjat sebuah gedung dan memasuki sebuah apartemen melalui jendela yang tidak terkunci. Dia dengan cepat mengenakan mantel dan sepasang sepatu yang ada di sebelah pintu. Melemparkan 500 euro ke dalam mangkuk kunci, Luke pergi melalui jendela dan memanjat pipa pembuangan ke atap. Memeriksa sistem, dia mengangguk puas. Sistem tidak menghukumnya karena dia telah membayar pakaiannya. Mengambil 2 lompatan besar, dia mendarat di gedung apartemen yang ditempati oleh geng. Mengintai keluar gedung dengan hidung tajamnya, Luke turun tanpa suara. Setengah jam kemudian, Luke berdiri di ruang bawah tanah dengan senyum muram di wajahnya. Semua gangster di depannya hampir mati karena siksaan. Bahkan yang terberat di antara mereka sekarat setelah Luke menghubungkan peralatan elektromedis sederhana yang telah dimodifikasinya ke kaki pria itu. Baru saja, dia membawa gangster bersenjata di gedung ke ruang bawah tanah yang kedap suara. Setelah menginterogasi mereka, dia mengetahui bahwa Marco, bos mereka, telah pergi bersama sebagian besar anak buahnya sebagai bala bantuan untuk rumah bordil ilegal di Niefroys setelah menerima berita bahwa itu sedang diserang.
Luke kehilangan kata-kata. Kembali di pintu masuk kamp, dia telah melepaskan badai peluru ke 3 mobil. Kemudian, dia menembak semua orang yang masih bernafas di kepala tanpa melihat wajah mereka. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bos mereka, Marco, ada di antara mereka? Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Luke dengan cepat menghabisi para gangster dan pergi. Di pintu, dia terkejut melihat mobil yang diparkir di sana. Benz tempat Kim dan Amanda berada di sana. Dia mengendus, dan ada aroma samar di dalam mobil yang mirip dengan apartemen Marco. Bersemangat, Luke kembali ke unit Marco di gedung. Dia menemukan kunci dengan logo Benz di atasnya dan beberapa telepon. Ponsel Amanda dan Kim ada di tumpukan. Dia menemukan ponsel mereka berdasarkan aroma mereka dan seperti apa ponsel itu. Berpikir sejenak, Luke hanya mengambil ponsel Kim. Dia keluar dari gedung dan menekan tombol pada kunci untuk membuka kunci Benz. Luke masuk ke kursi pengemudi dan senang melihat mobil itu memiliki sistem GPS. Memeriksa sistem GPS sejenak, Luke mengambil beberapa foto dengan telepon palsunya dan pergi. Dia memanggil taksi kosong dan berkata, ke Museum Zoologi. Topi dan masker wajahnya yang besar mencegah pengemudi melihat wajahnya di malam yang gelap. Namun, itu tidak biasa bagi seorang pria untuk berpakaian seperti itu dalam cuaca dingin seperti itu. Pengemudi itu hanya menganggukkan kepalanya dan menyalakan mobil. Bab 175 panen, ejekan dan persiapan 10 menit kemudian, Luke turun dari taksi dan menghilang di tengah malam. Dia memeriksa foto peta di ponsel palsunya. Peta menunjukkan bahwa ini adalah villa di sebelah Seine. Itu adalah tempat yang tepat. Luke sudah meninggalkan pusat kota Paris. Pada saat itu, hari benar-benar gelap di sungai Seine saat hujan, dan tidak ada kapal yang keluar. Luke membuka telepon palsunya dan berjalan di sekitar villa dalam kegelapan. Dia kemudian mengerutkan kening. Tempat ini sebenarnya berada di sebuah pulau besar di sungai, yang agak jauh dari taman, museum, restoran, dan dermaga. Ada perkebunan villa di mana orang kaya tinggal di dekatnya. Villa yang dia cari adalah yang terbesar dan terdekat. Itu juga di tepi pulau dan di sepanjang tepi sungai. Itu masuk akal. Hanya villa luas di sebelah sungai yang memungkinkan untuk mengunci dan mengangkut gadis-gadis dengan mudah. Hampir tidak mungkin untuk mendekati villa tanpa tertangkap oleh pengawasan elektronik. Luke memandangi villa dan merenung sejenak, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Ini tidak seperti rumah bordil ilegal sebelumnya. Jika dia memulai baku tembak di sini, petugas polisi anti-teroris Paris akan segera muncul. Ukuran dan lokasi villa ini menunjukkan bahwa pemiliknya kaya dan berkuasa. Akan sangat mengerikan jika Luke mengekspos dirinya sendiri setelah menerobos masuk secara sembrono. Dia harus bersiap sebelum mengambil tindakan. Meskipun dia harus menyelamatkan para korban, dia tidak bisa melakukannya dengan gegabah. Saat dia merenung, Luke naik kereta bawah tanah kembali ke pusat kota dan berjalan kembali ke hotelnya di tengah hujan. Dia memasuki kamarnya, melepas mantel basahnya, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Dia tidak mengenakan mantel itu di TKP, tapi dia masih akan membuangnya keesokan harinya. Lagi pula dia cukup kaya untuk membelinya. Dia tidak akan kembali ke tempat manapun dengan pakaian yang sama yang dia kenakan sebelumnya. Setelah melepas mantelnya, Luke mandi dan berbaring di tempat tidur untuk berpikir. Orang-orang yang dia bunuh hari ini adalah anggota geng perdagangan manusia. Kematian mereka tidak penting. Bagi polisi Paris, ada terlalu banyak geng seperti itu. Itu adalah salah satu alasan mengapa mereka tidak melakukan apa-apa. Alasan lain adalah bahwa Nièvre-Troyes bukan wilayah polisi. Orang-orang di sana tidak menyambut polisi, yang menjadikan tempat itu setengah tertutup, setengah mandiri. Bukan masalah besar jika puluhan gangster terbunuh di sana. Meskipun dia telah sibuk selama setengah hari, Luke tidak lelah. Dengan kekuatannya yang ke-32, itu tidak akan menjadi masalah baginya bahkan jika dia harus sibuk selama 3 hari lagi. Dia memeriksa notifikasi sistem. Misi, hilangkan gangster di rumah bordil ilegal dan selamatkan para korban. Total pengalaman, 5.000. Jumlah kredit, 5.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 5.000. Kredit plus 5.000. Kali ini, dia telah membunuh 30 penjaga di rumah bordil ilegal, membombardir 3 mobil yang datang sebagai bala bantuan, termasuk bos mereka, dan menyaksikan polisi menyelamatkan 100 gadis yang dikurung di dalam kandang. Keuntungan 5.000 pengalaman dan poin kredit lebih dari yang dia harapkan. Tapi tetap saja, dia merasa tertekan ketika mengingat seperti apa barak lain di rumah bordil ilegal itu. Para korbannya adalah gadis-gadis yang dulunya masih muda, cantik dan memiliki masa depan yang indah,
tetapi mereka mungkin akan dihantui oleh masalah mental dan narkoba selama sisa hidup mereka. Itu lebih buruk dari kematian. Luke bisa membunuh pengedar narkoba dan pedagang manusia sebagai NPC, tapi dia tidak bisa menganggap barak neraka itu sebagai adegan permainan. Dia tidak benar-benar berdarah dingin, bahkan jika dia memiliki pendapat yang berbeda tentang orang jahat di dunia ini. Mencoba membuang pikiran yang tidak nyaman dan suram itu, Luke tertidur. Keesokan paginya, Luke bangun pukul 7 dan sarapan setengah jam kemudian. Sebelum berangkat, dia berpikir sejenak, lalu menelepon Elsa. Mereka harus menghubungi satu sama lain sekali sehari untuk memastikan bahwa mereka berdua baik-baik saja. Elsa segera mengangkat telepon. Menyadari suara Luke, dia berkata, "Aku akan meneleponmu kembali." Sesaat kemudian, nomor lokal disebut Luke. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Saya melihat Anda mendapatkan nomor lokal." Elsa berkata, "Tentu saja, saya tidak mungkin membayar untuk panggilan yang disengaja. Ingatlah untuk memberi bos kami nomor baru saya jika dia menelepon Anda." Petik 2. Luke merasa geli. Banyak telepon prabayar menawarkan paket yang hanya berharga 10 hingga 20 euro untuk panggilan lokal dan pesan teks tanpa batas selama 10 hingga 15 hari. Bayar lebih sedikit, dan Anda bahkan dapat melakukan panggilan internasional selama 10 hingga 20 menit. Elsa jelas bertekad untuk menghemat uang. Juga, karena mereka sedang berlibur, Dustin tidak akan menelepon mereka kecuali benar-benar darurat. Setelah memastikan bahwa dia aman, Luke mau tidak mau menggodanya sebelum dia menutup telepon. "Baiklah, semoga liburanmu menyenangkan. Saya sudah mencari teman bermain yang cocok. Kamu juga harus bekerja keras, cantik." Dia buru-buru menutup telepon. Bingung sejenak, Elsa kemudian meraung, "Apakah kamu meremehkanku?" "Saya." "Yah." Dia telah menghabiskan banyak waktu di departemen kepolisian di Paris karena pegawai yang sangat malas di sana, dan tidak bisa menghubungi mereka sampai sore. Jet lag adalah masalah besar bagi seseorang seusianya. Setelah itu selesai, dia kembali ke hotel dan tidur sejak itu. Elsa baru saja bangun dan mulai membuat rencana liburan. Bagaimana dia bisa menemukan kencan? "Aku masih punya 9 hari. Saya tidak percaya saya tidak akan dapat menemukan satu pria tampan." Elsa memutuskan. 1 jam kemudian, dia pergi dengan riasan halus yang tidak biasa di wajahnya, rambut pendek imut yang telah dicat hitam dan emas, dan mantel perak yang indah dan menarik perhatian. Luke tidak akan mengejeknya jika dia melihat penampilan baru Elsa. Pada saat itu, Elsa telah berubah dari 5 menjadi 7. Mengingat kebiasaan dandanannya yang halus sebagai petugas polisi, dia jelas bukan wanita tua yang tidak diinginkan siapapun. Seringkali, seorang wanita tidak tertarik pada siapapun bukan karena dia jelek, tetapi karena dia tidak punya waktu untuk berdandan. Setelah menelepon, Luke naik kereta bawah tanah pada pukul 8 pagi dan menyibukkan diri di kota. Luke menghabiskan sisa hari itu untuk mempersiapkan dan membuat rencana cadangan. Bab 176 Pengamatan dan serangan bukan masalah besar untuk membunuh 30 orang di Niefroys. Lagi pula tempat itu adalah rumah bordil ilegal. Namun, targetnya malam ini adalah sebuah villa di pinggiran kota, dan akan sulit jika dia membuat keributan. Dia harus memastikan bahwa dia tidak meninggalkan bukti langsung. Akan sulit jika dia tertangkap kamera. Jadi, dia harus menyamar ketika dia berkeliling mempersiapkan dan membuat rencana cadangan di siang hari. Orang-orang yang berdagang dengan Luke semuanya adalah tuan bukan siapa-siapa di sudut-sudut gelap kota. Mustahil bagi siapapun untuk melacaknya melalui mereka, kecuali mereka memiliki kemampuan super seperti Sharpnose. Luke kemudian membuat beberapa gadget di sebuah rumah kosong yang dia temukan, dan pada pukul 6 sore, dia sudah siap untuk pergi. Semuanya sudah diatur. Dia akan menyelamatkan Kim malam ini. Malam turun sekali lagi. Hujan gerimis di Paris sepanjang hari, jadi hari menjadi gelap lebih awal dari biasanya. Luke mengamati targetnya dari atas gedung yang berjarak 1 kilometer dengan teleskop. Setelah pukul 7, beberapa mobil mewah memasuki villa satu persatu, dan beberapa kelompok orang dari berbagai etnis keluar. Setiap kelompok memiliki bos dan 2 hingga 4 pengawal. Dengan demikian sangat mudah bagi Luke untuk mengetahui jumlah orang di villa. Ada 5 kelompok orang, termasuk pengawal, total ada 21 orang. Villa itu memiliki lebih dari 10 penjaga keamanan. Ada juga 5 penjaga yang berjaga di luar, dan beberapa pasangan mereka keluar pada satu titik untuk berbicara dengan mereka. Kesimpulannya, mungkin ada sekitar 40 musuh di villa. Kabar baiknya, 21 orang yang datang dengan mobil itu jelas-jelas tamu. Penjaga keamanan sangat sopan terhadap mereka.
Kabar buruknya adalah bahwa penjaga keamanan akan lebih sulit untuk ditangani karena mereka lebih profesional daripada para gangster yang telah disingkirkan Luke sebelumnya. Namun, tidak banyak dari mereka. Jika ada lebih dari 30 penjaga keamanan, Luke harus ekstra hati-hati. Tapi karena jumlahnya tidak banyak, Luke bisa dengan mudah memusnahkan mereka terlebih dahulu. Apakah mereka tidak bersalah? Bagaimana mereka bisa tidak bersalah ketika mereka melindungi orang-orang yang menculik dan menjual gadis-gadis? Melihat semua orang telah memasuki villa kecuali beberapa penjaga keamanan yang berjaga di luar, Luke bergerak. Di bawah penutup malam, dia dengan cepat mendekati villa. Dia berlari tanpa suara dan dengan kecepatan yang menakjubkan saat dia melewati bunga, rumput, dan pepohonan. Ketika dia berada 500 meter dari villa, Luke menekan tombol dan mengaktifkan perangkat interferensi di ranselnya. Itu hanya memiliki radius sekitar 100 meter, tetapi dapat menutupi sebagian besar villa dan menyebabkan sebagian besar peralatan elektronik dalam jangkauan tidak berfungsi. Secara alami, itu akan memperingatkan musuh, tetapi itu adalah pendekatan termudah yang bisa dipikirkan Luke. Dia harus menghentikan orang-orang ini untuk menghubungi dunia luar. Setelah mengaktifkan perangkat interferensi, Luke mempercepat. Luke menuju bangunan utama villa, yang hanya berjarak 30 meter dari dermaga di sebelah sungai. Luke menghindari kamera dengan perangkat anti-deteksi dan menekan maju dengan cepat. Hanya butuh 30 detik baginya untuk mencapai gedung utama setelah dia mengaktifkan perangkat interferensi. Begitu dia cukup dekat, Luke melemparkan seutas tali dengan pengait di salah satu ujungnya dan ujung lainnya melilit pergelangan tangannya. Saat Kyle tertangkap dan ditahan, Luke melompat dengan momentum dari serangannya ke depan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia mendarat di tepi atap villa 4 lantai. Luke meraih ambang jendela di lantai 4 dan melonggarkan cengkeramannya pada tali. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya dan memecahkan kunci jendela untuk membukanya. Setelah dia naik ke kamar, dia mengeluarkan 2 peralatan hitam yang tampak seperti plastik. Dia menghubungkan satu ke soket listrik dan yang lainnya ke kabel telepon di ruangan itu. Kemudian, dia menekan sebuah tombol. Lampu di villa menyala, sebelum semuanya padam. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala dan menerangi sebagian besar rumah. Tapi itu bagus untuk Luke. Lampu darurat sangat berbeda dari lampu biasa, dan setengah villa masih gelap. Sisa tempat itu juga tidak seterang biasanya. Bagi Luke, yang semakin akrab dengan hidung tajam, kegelapan adalah aset terbaiknya. Dia berdiri dan meraih M1911 di pinggangnya, sebelum dia meninggalkan ruangan. Mengaktifkan Sharp Nose, dia turun tanpa ragu-ragu. Orang-orang itu tidak akan naik ke atas dalam waktu dekat. Mereka terlalu sedikit untuk mencari keempat lantai villa sekaligus. Ketika Luke sampai di lantai bawah, dia mengambil 2 belati dari ikat pinggangnya dan melemparkannya keluar saat dia berbelok di tikungan. Dalam lampu darurat yang redup, seorang penjaga keamanan yang terburu-buru dipukul di wajahnya dengan belati. Dia meninggal dengan ekspresi serius masih di wajahnya. Salah satu belati menembus hidungnya, dan yang lainnya menembus matanya. Dia terbunuh seketika. Luke menahan tubuh pria itu dengan kakinya sebelum membiarkannya menyentuh lantai. Dia meletakkan pistolnya sendiri di pinggangnya dan menggeledah tubuhnya. Dia menemukan pistol dan majalah. Itu adalah Glock 17, salah satu senjata yang paling dikenal Luke. Meninggalkan mayat itu, Luke melanjutkan. Di sebuah sudut, Luke berhenti dan menempel ke dinding. Pada saat berikutnya, 2 penjaga keamanan bergegas melewati. Penjaga keamanan pertama belum menyadarinya, dan Luke menendang penjaga keamanan kedua di selangkangannya di belokan. Dia merasakan sesuatu meledak di bawah kakinya saat penjaga keamanan diangkat 20 cm dari lantai. Mendorong dari lantai, Luke menabrak bagian belakang penjaga keamanan pertama yang berlari melewatinya. Terdengar suara tulang patah. Penjaga keamanan membeku, dan dia mulai mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulutnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, Luke menendang penjaga keamanan kedua, yang pingsan setelah serangan pertamanya, di bagian belakang kepala. Mencari tubuh mereka, Luke menemukan Beretta 92F dan P226. Dia memasukkan keduanya ke dalam sakunya. Karena dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran di sini, dia tidak bisa menggunakan senjata dari rumah bordil ilegal yang sekarang akan disimpan, atau orang mungkin menghubungkan kasus ini dengan kasus di Nieve-Royce. Bab 177 bisnismu dan milikku. Jika kedua kasus itu diperiksa silang, orang mungkin melihat peran Luke di dalamnya. Itu sebabnya dia menggunakan belati buatannya alih-alih M1911 ketika dia masuk. Setelah semuanya selesai, Luke menekan dan mencapai lift beberapa detik kemudian.
Penjaga keamanan di lift segera melihatnya dan mengarahkan senjata mereka padanya. Tapi Luke bahkan lebih cepat. Dia telah melemparkan belatinya saat dia mengungkapkan dirinya. Untuk memastikan bahwa dia mengenai lawan-lawannya, dia melemparkan 4 belati pada saat yang bersamaan. Itu juga yang paling bisa dia lempar pada saat yang sama dengan satu tangan. Para penjaga keamanan baru saja menggerakkan senjata mereka ketika masing-masing dari mereka memiliki 2 belati yang terkubur di dada mereka. Mereka gemetar, dan Luke melemparkan 4 belati lagi dengan tangan kirinya. Kali ini, para penjaga dipukul di kepala. Keduanya jatuh ke lantai. Luke mendekati mereka dan menjarah senjata dan magasin mereka. Keduanya memiliki 2 MP5 alih-alih pistol karena mereka mempertahankan titik akses paling penting. Luke telah mendeteksi aroma banyak gadis di lantai di bawahnya dengan hidung tajamnya. Dia memasuki lift dan menekan tombol B1. 5 menit kemudian, pintu lift terbuka. 2 penjaga keamanan membidik lift. Mereka diperintahkan untuk mempertahankan lift dan tidak pergi kemanapun kecuali diperintahkan. Mereka secara alami akan terkejut jika seseorang turun di lift. Tetapi mereka melihat seorang rekan di lift, dan ragu-ragu sejenak. Bang, 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 bang. Karena keragu-raguan saat itu, 2 lubang peluru muncul di masing-masing lubang tersebut. Luke membuang tubuh satpam yang selama ini dia gunakan sebagai tameng dan keluar dari lift. Tidak ada penembak yang lebih baik daripada dia dari jarak dekat. Dia tidak takut meskipun itu 2 lawan 1. Tembakan telah mengungkap lokasinya, tetapi itu tidak masalah lagi. 7 dari penjaga keamanan sudah turun. Mereka tidak seprofesional pengawal, dan sama sekali bukan ancaman bagi Luke. Pada belokan berikutnya, Luke mengangkat tangan kanannya dan menarik pelatuk MP5 untuk melepaskan badai peluru. 2 penjaga keamanan berteriak dan pingsan. Luke datang di tikungan dan membungkam 2 penjaga keamanan dengan P226-nya. Hanya 5 menit telah berlalu sejak Luke menyalakan perangkat interferensi, tetapi sebagian besar penjaga keamanan di villa sudah mati. Luke dengan cepat bergerak melewati tubuh kedua penjaga keamanan dan berlari di tikungan berikutnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menembakkan P226 di tangannya. Bang, 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 bang. 2 pengawal dipukul di dada dan pingsan, memperlihatkan seorang pria paruh baya di belakang mereka. Pria itu tidak membawa pistol. Dia menatap Luke dengan ketakutan, dan hendak mengatakan sesuatu. Luke mengarahkan pistolnya ke arahnya dan memaksanya mundur ke dalam ruangan. Sebelum Luke mengikutinya, dia menembak kepala kedua pengawal itu. Bang, bang. Di dalam ruangan, Luke mengetik di telepon palsunya dan memainkan kata-kata, "Apa yang kamu lakukan?" Di sini. Pria itu ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Luke melihat ke jendela pajangan di ruangan itu, hanya untuk melihat seorang gadis muda di bawah sorotan. Dia menggigil dan tidak mengenakan apa-apa selain 2 potong pakaian yang hampir tidak bisa disebut pakaian dalam. Luke kemudian melihat perangkat dengan keypad dan layar di atas meja di sebelah satu-satunya kursi di ruangan itu. Di layar ada angka, $100.000.00. Melengkungkan bibirnya, Luke menekan tombol plus pada keypad. Suara wanita lembut terdengar. Tawaran terbaru untuk produk nomor 5 adalah $105.000. Luke menoleh dan menatap pria itu. Kamu di sini untuk membeli anak perempuan. Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya ketakutan, tetapi tidak bisa menemukan alasan. Pak, mata pria itu melebar saat dia perlahan-lahan ambruk ke dinding. Luke tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasa bersalah sama sekali setelah memastikan bahwa pria itu terlibat dalam perdagangan manusia. Dia membenci pedagang manusia hanya sedikit kurang dari pengedar narkoba. Luke meninggalkan ruangan dan menuju kamar lain beberapa meter jauhnya. Alih-alih masuk, Luke mengangkat MP5-nya dan menyemprotkan peluru ke ruangan itu melalui pintu. Seseorang berteriak di dalam. Dia menunggu sebentar sebelum dia membuka pintu. Ada 2 orang di ruangan itu. Salah satunya adalah penjaga keamanan, dan yang lainnya adalah pria yang menyambut pembeli di luar villa. Melihat pria itu, yang harus menjadi manajer, Luke bertanya, "Kamu menjual gadis-gadis ini di sini, kan?" Dengan kesakitan, pria itu memohon, "Saya bisa memberi Anda uang. Jangan bunuh aku. Aku tidak menangkap gadis-gadis itu. Anda mengerti, kan? Ini hanya bisnis." Bang, bang, ya, saya bersedia. Luke mengembalikan pistolnya dan meninggalkan ruangan. Saya yakin Anda juga dapat memahami bahwa Anda hanyalah pengalaman dan penghargaan bagi saya. Menariknya, ruang bawah tanah diatur dalam lingkaran, sehingga koridornya benar-benar melingkar.
Luke mendapati dirinya kembali ke lift tepat saat pintu terbuka. Luke mengangkat senjatanya dan menembak tanpa ragu-ragu, dan dua penjaga keamanan di lift ambruk. Setelah mengenali mereka, Luke yakin bahwa sebagian besar penjaga keamanan mungkin sudah mati, karena keduanya termasuk di antara 5 penjaga keamanan di luar. Karena mereka kembali sebagai bala bantuan, hanya ada beberapa penjaga keamanan yang tersisa di dalam rumah. Luke menyadari bahwa selain lift, tempat ini hanya memiliki satu pintu keluar lain yang disegel. Jadi, lift adalah satu-satunya jalan keluar saat ini, yang berarti tidak ada jalan keluar bagi 4 pembeli lainnya. Luke kembali ke lift dan pergi ke lantai pertama. Ketika pintu lift terbuka, Luke menunggu sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum dia keluar. 3 penjaga keamanan yang tersisa tidak berada di luar lift. Luke mencari villa tanpa tergesa-gesa. Segera, dia menemukan sebuah ruangan yang berbau 3 penjaga keamanan. Luke menembak ke kamar, hanya untuk terkejut ketika peluru tidak menembus pintu. Pintunya telah diperkuat dengan besi. Menyipitkan matanya, Luke menyerah pada 3 penjaga keamanan yang bersembunyi, dan kembali ke lift. Dia membidik dan menembak 5 orang yang baru saja keluar dari lift dan berlari menuju pintu utama. 2 dari mereka berteriak, dan 3 ditembak di dada. Mereka pasti sudah mati. Salah satu pria berteriak memiliki penampilan yang halus, dan tampaknya menjadi asisten. Dia tidak diragukan lagi pembeli lain. Jangan bunuh aku. Saya punya uang. Aku bisa memberimu banyak uang. Pria itu tampaknya telah menyadari sesuatu, dan melakukan upaya terakhir. Luke mengangkat P226-nya. Bang! 2 korban selamat ditembak di bagian kepala. Uang tidak ada artinya bagi Luke. Bahkan jika dia ingin menghasilkan banyak uang, dia tidak akan melakukannya dengan membiarkan seperti itu pergi. Bab 178 membersihkan dan berkemas mengisi ulang P226, Luke kembali ke lift dan kembali ke B1. Ketika pintu lift terbuka, seseorang berdiri di dalam dengan pistol di tangannya. Orang-orang di luar segera menembak lift seperti orang gila, meninggalkan lubang peluru di mana-mana. Beberapa detik kemudian, mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berhenti menembak. Di dalam lift, seorang penjaga keamanan tertembak peluru, tapi dia masih tegak. Baru pada saat itulah orang-orang di luar lift menyadari bahwa itu adalah mayat yang telah digantung. Namun, saat mereka berhenti menembak, seorang pria jatuh dari langit-langit dan mulai menembak dengan MP5 di satu tangan dan P226 di tangan lainnya. Bang. Setengah dari lusin orang di luar lift ambruk, dan sisanya bergegas berlindung. Sebagian besar dari mereka perlu mengisi ulang setelah tembakan sebelumnya, dan tidak bisa melawan tepat waktu. Luke tidak memberi mereka waktu untuk mengatur napas. Dia hanya menjatuhkan senjatanya dan mengeluarkan Glock 17 dan Beretta 92F yang dia bawa. Bang. Kedua senjata menembakkan badai dan dengan akurasi yang tepat. Orang-orang yang menunggu di dekat lift hanya berjarak 5 meter. Ketepatan Luke sangat tinggi pada jarak sedekat itu. Dia menjatuhkan 3 dari mereka dengan Glock 17-nya, dan Berettanya hanya mengenai 1. Namun, mereka yang dipukul semuanya ditembak di dada atau kepala setidaknya 2 kali. Tembakan Luke kemudian melambat. Suara tembakan terdengar sesekali. Temponya tidak sekuat sebelumnya, tapi itu bahkan lebih menakutkan. Itu karena Luke sudah mengeksekusi orang-orang yang selamat. 2 orang yang tidak membawa senjata harus menjadi pembeli. Luke menembak mereka di kepala terlebih dahulu. Bos kriminal semacam itu masing-masing bernilai setidaknya 50 pengalaman dan poin kredit. Dia kemudian menarik pelatuk pada pengawal yang masih berkedut, mengisi ulang Beretta 92F dalam perjalanannya. Setelah Luke mengeksekusi semua penjahat, dia melemparkan Beretta ke samping, Glock 17 yang terisi penuh masih menempel padanya. Dia kemudian mengambil MP5 yang telah dia jatuhkan sebelumnya dan mengisinya kembali, dan sekarang dilengkapi dengan 2 senjata yang terisi penuh sekali lagi. Itu adalah tindakan pencegahan, tetapi dari apa yang bisa dilihatnya, orang-orang yang mencoba menyergapnya adalah 3 kelompok pembeli dan pengawal terakhir. Luke meluangkan waktu melewati koridor saat dia membuka pintu ke semua kamar. Mengaktifkan Sharp Nose, dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang masih hidup di sini. Dia juga mendeteksi aroma 10 gadis di dalam ruangan di tengah koridor. Mereka adalah barang yang telah diculik, termasuk Kim, yang aromanya sangat diingat Luke. Luke pergi ke kandang dan mengamati 10 gadis. Dia menganggukkan kepalanya. Gadis-gadis ini semua sangat cantik. 3 gadis, termasuk Kim,
lebih cantik dari yang lain, tapi itu bukan perbedaan besar. Tanpa kecuali, mereka semua mengenakan pakaian yang memperlihatkan sebagian besar kulit mereka. Pakaian Kim adalah yang paling mewah. Gadis-gadis lain kebanyakan memakai bikini. Luke tahu mengapa, Kim mungkin satu-satunya perawan di antara 10 gadis, jadi dia secara alami lebih berharga. Kenapa dia tahu itu? Tentu saja, itu karena Amanda si Blabbermouth telah memberitahunya di pesawat bahwa Kim adalah seorang Katolik yang taat. Setelah melihat sekilas gadis-gadis itu, Luke yakin mereka tidak bisa pergi sendiri. Mereka telah dibius dan hampir tidak bisa berdiri sendiri sekarang. Jadi, Luke tidak terburu-buru untuk menyelamatkan mereka, tetapi mencari villa terlebih dahulu. Segera, dia menemukan troli untuk memindahkan barang. Merobek beberapa tirai, dia membungkus tubuh orang-orang yang telah dia bunuh sebelum dia memindahkannya ke dermaga di belakang villa. 13 penjaga keamanan, seorang manajer, dan 12 pembeli dan pengawal, itu banyak orang. Luke tidak kembali ke villa sampai dia memasukkan semuanya ke kapal pesiar. Dia melumpuhkan 3 orang yang bersembunyi di ruang aman dengan obat-obatan yang dia temukan. Mereka mungkin berharap untuk meminta bantuan, tetapi tidak berhasil. Obat penenang mentah telah disiapkan untuk para korban, tetapi pada akhirnya digunakan pada penjaga keamanan yang tercela. Mendobrak kunci pintu, Luke memasuki ruangan dan memutar leher ketiga penjaga keamanan, sebelum menyeret mereka ke kapal pesiar. Akhirnya, dia membersihkan villa. Mengabaikan darah dan lubang peluru, dia hanya mengemas rekaman pengawasan, peralatan interferensi yang dia gunakan, dan belati buatannya. Dengan begitu, hampir tidak akan ada petunjuk di villa yang bisa dilacak kembali padanya. Sebagai seorang perwira polisi, dia tahu bagaimana menghancurkan petunjuk yang paling penting dengan sedikit usaha. Itu sudah cukup. Dia memindahkan 10 gadis ke kapal pesiar. Sesaat kemudian, dia menyalakan kapal pesiar dan berlayar ke barat. Luke menyabotase sistem GPS kapal pesiar jika dia dilacak. Tiba-tiba, salah satu telepon yang dia ambil dari penjahat berdering. Luke dengan cepat menghubungkan ponselnya ke laptop yang telah dia beli dan modifikasi, dan meluncurkan sebuah program. Dia kemudian menjawab telepon. "Kenapa kamu masih belum kembali? Di mana wanita yang saya minta?" Itu adalah suara seorang lelaki tua. Berpikir cepat, Luke mengetik di ponsel palsunya dan memainkannya. "Tuan, pemilik ponsel ini mengalami kecelakaan mobil. Dia terjebak di dalam mobil dan menunggu untuk diselamatkan. Apakah Anda perlu berbicara dengannya?" Setelah keheningan singkat, lelaki tua itu berkata, "Berikan telepon padanya." Luke mengetik dan memainkan, "Oke, Pak. Tolong tunggu sebentar." Tapi Luke benar-benar meletakkan telepon dan melihat program di laptopnya. "Halo, halo." Orang tua itu jelas bingung. Pemberitahuan tiba-tiba muncul di program yang dilihat Luke, sumber sinyal terletak. Sebuah titik merah muncul di peta, bersama dengan alamat dan satu set koordinat. Luke terkekeh dan melihat ke telepon, panggilannya sudah terputus. "Kena kau." Ponsel ini milik salah satu dari 5 pembeli, yang merupakan satu-satunya orang di antara mereka yang membawa senjata. Luke telah mengawasinya. Pria itu lebih seperti pengawal daripada raja. Kapalan di tangannya menunjukkan bahwa dia sering menggunakan senjata dan pisau. Tidak ada orang kaya yang akan sering bermain dengan senjata kecuali mereka adalah Batman atau Green Arrow. Bab 179 orang baik, hadiah, dan naik level. Baiklah, tidak satu pun dari kedua pahlawan super itu yang menggunakan senjata sebanyak mungkin. Luke tahu betul bahwa pembeli di villa itu mungkin hanya bawahan atau perantara. Pria yang pandai menggunakan senjata memiliki majikan. Luke tidak punya waktu untuk mengungkap dan membunuh orang-orang di balik layar satu persatu. Lagi pula, dia tidak akan lama berada di Paris. Dia telah membawa telepon bersamanya untuk membuang semuanya bersama-sama. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa salah satu telepon telah membantunya menangkap ikan yang lebih besar. Berpikir cepat, dia mempercepat saat dia menuju ke tujuannya. Yah, kapal pesiar itu tidak bisa berakselerasi sama sekali. Dengan 30 mayat dan 10 gadis di dalamnya, merupakan keajaiban bahwa kapal itu tidak tenggelam, tetapi tentu saja tidak dapat berlayar dengan cepat. 1 jam kemudian, Luke mencapai tujuannya, dan melihat sebuah kapal mewah di dermaga. Itu adalah kapal besar yang panjangnya lebih dari 20 meter dan memiliki 2 tingkat, itu pada dasarnya adalah villa seluler. Tokoh di belakang layar ini jelas tidak memiliki rasa krisis yang kuat. Itu masuk akal. Pengawalnya mengalami kecelakaan mobil bukanlah masalah besar, itu tidak seperti dia hanya memiliki satu pengawal. Luke perlahan-lahan mengarungi kapal pesiar ke kapal besar dan melemparkan seutas tali. Dia memanjat tali dengan gesit,
lalu mengikatnya ke perahu. Hidung tajamnya mendeteksi seorang pengawal merokok di geladak. Luke hanya mengulurkan tangan dari belakang untuk memelintir leher pria itu, dan dengan suara retakan, pria itu langsung terjatuh. Merayap ke bawah dari geladak, dia menurunkan 5 pengawal lainnya tanpa kesulitan. Ketika dia memasuki ruangan paling mewah di kapal, seorang lelaki tua gemuk di sofa berteriak kaget, "Siapa kamu?" Dari suaranya, itu adalah orang yang menelepon tadi. Terlalu malas untuk berbicara dengannya, Luke melangkah maju dan meraih kepalanya. Luke mengerahkan kekuatannya, dan itu melihat punggungnya sendiri untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya. Luke melemparkan tubuh raja dan pengawalnya ke kapal pesiar dan memindahkan gadis-gadis itu ke sebuah kamar di kapal raja. Dia kemudian berlayar kapal pesiar pergi. 1 jam kemudian, Luke tiba di sebuah kanal yang dia temukan kemarin. Mengkonfirmasi bahwa pintu-pintu di kapal pesiar semuanya terkunci, dia membuka sakok. Kapal pesiar perlahan tenggelam ke sungai yang gelap. Luke, di sisi lain, melemparkan kailnya dan menarik dirinya kembali ke pantai. Mungkin kapal pesiar itu akan ditemukan di masa depan suatu hari nanti, dan kasus yang mengejutkan akan terungkap. Tapi itu tidak akan malam ini, atau kapanpun minggu depan. Luke menyaksikan kapal pesiar itu turun, sebelum dia pergi dengan mobil yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia kembali ke perahu raja dan mengarunginya perlahan di sen. Menetapkan tujuan dan meninggalkan kapal dengan autopilot, Luke kembali ke ruangan besar. Itu adalah kamar tidur sang raja, yang merupakan kamar terbesar dan memiliki fasilitas paling banyak. Luke senang bahwa dia tidak menumpahkan darah ketika dia membunuh orang-orang di kapal ini, jika tidak, akan menjadi tidak nyaman di sini. Ke-10 gadis itu masih duduk bersama dalam keadaan linglung. Mereka akan seperti ini selama beberapa jam ke depan jika obat-obatan tidak dikeluarkan dari sistem mereka. Luke memeriksa waktu. Saat itu pukul 11 lebih sedikit. Dia telah menghabiskan sekitar 40 menit di villa. Sebagian besar waktu telah dihabiskan untuk membersihkan dan memindahkan mayat-mayat itu, melenyapkan musuh tidak membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Kemudian, Luke membutuhkan lebih dari 2 jam untuk melacak raja dan membuang mayat-mayat itu. Akhirnya, Luke duduk dan beristirahat. Setengah jam kemudian, perahu mencapai tujuannya. Luke diam-diam merapat perahu dan mengamankannya dengan tali. Kembali ke kamar di kapal, dia berpikir sejenak, lalu menyalakan salah satu ponsel yang dibawanya. Dia kemudian menelepon nomor yang tercantum di bawah, "Ayah." Ketika panggilan itu diangkat, Luke memainkan tombol putar di telepon palsunya. "Putrimu diculik, tapi aku sudah menyelamatkannya. Dia sekarang berada di kapal bernama Asmera di dermaga Bran. Datang dan jemput dia." Pria itu tertegun sejenak. Apakah kamu?" "Pria yang baik." Suara perempuan elektronik melanjutkan, 10 gadis diselamatkan pada saat yang sama. Silakan hubungi keluarga gadis-gadis lain untuk saya. Petik 2. Pria di ujung telepon itu mengerutkan kening. "Mengapa?" "Karena aku menyelamatkan putrimu. Ini adalah bagaimana Anda akan membalas budi." Di sisi lain telepon, Brian berpikir sejenak, lalu memutar kemudi dan melaju ke lokasi yang telah diberikan kepadanya. Setengah jam kemudian, Luke melihat sebuah SUV bergegas. Brian turun dan segera naik ke perahu. "Ya, Ayah Kim adalah Brian Mills, yang pernah bekerja sebagai keamanan untuk Sirah." Luke belum menemukan hubungan di antara mereka sampai Selina membantunya mencari nomor "Ayah" di ponsel Kim. Catatan telepon Kim menunjukkan bahwa dia telah berbicara dengan Brian sebelum dia dan Amanda diculik. Luke menelepon nomor ini dengan telepon prabayar di pagi hari, dan menemukan bahwa pemilik nomor itu ada di Paris. Jelas, Brian datang ke Paris semalam setelah mengetahui bahwa putrinya telah diculik. Selama fan meeting Sirah, Luke sudah memperhatikan bahwa pria itu jauh lebih terampil daripada penjaga keamanan biasa. Dia memukul Luke sebagai anggota pasukan khusus. Itulah sebabnya Luke meninggalkan gadis-gadis itu padanya. Luke menunggu selama setengah jam di mobilnya, dan memperhatikan saat Brian mengeluarkan putrinya dan menelepon. Beberapa mobil polisi tiba beberapa saat kemudian. Akhirnya diyakinkan, Luke pergi dengan mobil. Dia merasa cukup senang pada saat itu. Misi, hilangkan gangster di pelelangan dan selamatkan para korban. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Misi, menghilangkan pembeli di pelelangan. Total pengalaman, 700. Total kredit, 700. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 700. Kredit plus 700. Karena pengalaman telah mencapai 9.000 poin, tuan rumah telah naik level ke level 10.
Poin stat tambahan, 4 inventaris telah diaktifkan. Apakah Anda ingin menyalakannya? Misi, lacak bos di belakang pembeli. Total pengalaman, 500. Total kredit, 500. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 500. Kredit plus 500. Luke lebih dari puas setelah memeriksa panennya. Dia semakin dekat dengan 40 kekuatan, dia akan segera mendapatkan penyembuhan diri dasar. Bab 180 ekspansi dan mendapatkan hit-on ketika dia mencapai level 5, dia mendapatkan mode super learning, yang sangat berguna. Sekarang dia berada di level 10, dia memperoleh ekspansi kedua, inventaris. Saat mengemudi, Luke menyalakan modul tanpa ragu-ragu. Lalu, 1000 poin kredit diperlukan untuk mengaktifkan inventaris. Apakah Anda ingin melanjutkan? Lukas, ya, tidak mungkin dia menolak. Sebuah ruang pribadi akan sangat berguna dalam operasi masa depan. Dalam hal kenyamanan, itu jauh lebih baik daripada mode super learning. Tentu saja, meskipun lebih nyaman, itu tetap tidak sepenting mode super learning. Setelah mengaktifkan inventaris, Luke segera merasakan koneksi ke suatu tempat. Dia tidak tahu di mana tepatnya, tetapi dia bisa merasakannya dengan pikirannya. Luke berpikir sejenak, lalu mengambil Glock 17-nya dan mencoba menyimpannya. Yah, pistolnya masih ada di sana. Luke agak malu. Syukurlah tidak ada yang menonton. Dia menghentikan mobil dan fokus. Sesaat kemudian, dia berteriak, "Masuk." Glock di tangannya berkedip sejenak, sebelum tiba-tiba menghilang. Luke membuka matanya dengan puas, merasa beruntung. Inventory ini harus diboot dengan energi mental, tapi mungkin akan menjadi lebih cepat setelah aku menguasainya. Sistem, mengapa Anda hanya memberi saya 0,001 meter kubik untuk 1000 poin kredit? Tapi Luke sudah berhenti meremehkan sistem sejak lama. Meskipun terkadang tampak konyol, semua fungsinya sangat praktis. Sebagai pria yang bersyukur, Luke tidak bisa terus mengutuknya. Sistem itu diam. Luke tahu bahwa sistem tidak memiliki penjelasan mengapa 1000 poin kredit hanya dapat ditukar dengan ruang 0,001 meter kubik. Seberapa besar ruang ini? Sederhananya, itu sebesar kubus yang panjangnya 10 cm di semua sisi. Tentu saja, ruang itu tidak benar-benar berbentuk kubus, tetapi bisa berubah sesuai dengan objek yang disimpan. Itulah sebabnya Luke bisa menyimpan pistol yang panjangnya hampir 19 cm di dalamnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luke menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak memiliki keluhan tentang sistem itu, tetapi dia terus berbicara dengannya, berharap untuk menemukan intelijen yang lebih berguna. Saat dia berbicara dengan sistem tanpa henti, sistem tiba-tiba merespons. Tangan Luke gemetar, dan dia hampir menyetir mobil keluar dari jalan. Sistem, 10.000 poin kredit diperlukan untuk meningkatkan inventaris. Apakah Anda ingin meningkatkannya? Karena dia memiliki lebih dari 20.000 poin kredit, Luke memutuskan untuk meningkatkan ruang. Seketika, dia merasakan ruang yang terhubung dengan pikirannya menjadi 1000 kali lipat. 1 meter kubik. Tercengang, Luke bergumam lama kemudian, sistemnya benar-benar ayahku. Dengan menghabiskan 10 kali jumlah poin kredit asli, sisi ruang penyimpanan, bukan volumenya, tumbuh menjadi 10 kali panjang awalnya. Luke merasa bahwa biayanya benar-benar sepadan. Sementara 10.000 poin kredit banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ruang pribadi 1 meter kubik. Ruang ini bisa menyimpan 1000 liter air. Manusia kira-kira sepadat air. Jadi, dia bisa menyimpan 10 orang atau lebih di ruang ini. Ruang pribadi sudah sangat berguna bagi Luke ketika hanya berukuran 0,001 meter kubik, belum lagi 1 meter kubik ruang. Dia bisa saja menyimpan sebuah Glock dan beberapa majalah di dalamnya. Baginya, ruang pribadi adalah kartu truf. Dia bermaksud untuk membongkar dan membuang pistol itu setelah dia keluar dari mobil, tetapi dia bisa menyimpannya sekarang. Bagaimanapun, ruang pribadinya masih kosong. Dia mengendarai mobil ke sebuah gang di arondisemen ke-18. Membiarkan pintu terbuka lebar, dia berjalan pergi dengan cepat. Jika seekor anjing yang beruntung menemukan mobil itu, mereka akan melihat bahwa kuncinya masih ada di kunci kontak. Mobil ini pasti akan pergi keesokan paginya. Itu adalah petunjuk terakhir yang menghubungkan Luke dengan kasus itu. Luke akhirnya menelepon Daniel dan naik taksi kembali ke hotelnya di arondisemen ke-16. Dia kembali ke kamarnya dan pergi tidur. Keesokan paginya, Luke dengan santai berjalan keluar dari hotel. Dia perlu bersantai hari ini. Dia berjalan-jalan sebentar dan menemukan taman kecil yang bagus. Sambil duduk di bangku, Luke mengamati orang-orang yang lewat. Melihat orang-orang yang cerdas dan hangat,
Luke secara bertahap merasa damai. Sesaat kemudian, seorang gadis dengan rambut merah tua mendekatinya dan berkata, "Jika saya boleh bertanya, apakah Anda memerlukan bantuan?" Luke menatapnya dan tersenyum santai. "Oh, tidak, tapi terima kasih. Saya hanya menikmati pagi yang indah ini dan kota yang indah ini." Gadis itu terpesona. Dia memiliki kuda-kuda 10 meter jauhnya dan ada kotak logam di depannya. Di dalam kotak itu ada sedikit uang. Dia jelas tidak memiliki bisnis yang berkembang. Sebagai mahasiswa seni yang di sini untuk membuat sketsa, tujuan utamanya adalah untuk mengamati orang dan mendapatkan inspirasi daripada menghasilkan uang. Jadi, dia suka mengamati orang yang menarik, seperti pemuda ini. Dia tidak memperhatikan Luke pada awalnya, yang sejak awal tidak pernah menjadi orang yang paling menarik perhatian. Pakaiannya bersih tapi membosankan. Rambutnya pendek dan hitam. Wajahnya hanya rata-rata dan pasti tidak membuat jantung berdebar. Namun, ketika dia memusatkan perhatian padanya, dia menemukan wajah Luke semakin menyenangkan. Dia tampak muda, tetapi ada ekspresi dingin dan acuh tak acuh di matanya, seolah-olah dia tidak tertarik pada dunia luar. Pada akhirnya, ketika bibir Luke tersenyum samar, gadis itu merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar. Sulit baginya untuk menggambarkan perasaan itu, seolah-olah lelaki itu tiba-tiba berubah dari patung batu biasa menjadi pahlawan super yang luar biasa. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat kontradiktif tentang pria yang tampaknya polos ini. Jadi, dia mendekati Luke dan memulai percakapan. Dia sedikit tersipu mendengar jawaban Luke dan senyumnya. Sebagai mahasiswa seni di ibu kota romantis, dia telah melihat banyak pria dan wanita cantik yang dia sukai sebelumnya. Tapi tak satu pun dari mereka membuatnya terkesan seperti pria yang baru saja dia temui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bisakah, bolehkah saya memiliki nomor Anda?" Terkejut sejenak, Luke tersenyum. "Maaf, tapi saya sedang berlibur dari Amerika. Saya tidak punya nomor lokal. Jadi." Bab 181 sedikit bantuan dan apartemen baru gadis berambut merah itu kehilangan kata-kata untuk sesaat. Namun, dia segera bertanya lagi, "Apakah kamu butuh bantuan?" Luke menatap gadis itu dengan penuh minat dan berpikir sejenak. Dia kemudian menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya, aku tahu." "Bantuan apa?" tanya gadis itu lagi. Luke berkata, "Hotel tempat saya check-in agak mahal, jadi saya berharap menemukan tempat yang lebih murah tetapi sama nyamannya." Pikiran berputar, gadis itu berkata, "Apakah kamu baik-baik saja dengan apartemen?" Lukas terkejut. "Aku hanya tinggal di sini selama seminggu. Apakah Anda berbicara tentang hotel apartemen?" Petik 2. Gadis itu menggelengkan kepalanya cepat. "Tidak persis. Kamar sebelah saya dikosongkan baru-baru ini. Saya mengenal pemilik rumah dengan baik. Tidak masalah jika Anda menyewanya selama seminggu." Petik 2. Luke merenung sejenak dan tidak segera memberikan jawaban. Melihat raut wajahnya, gadis itu melanjutkan, "Itu tidak akan terlalu mahal. Juga, itu di arondisemen ke-17 dan di area yang bagus." Petik 2. Luke berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Bisakah kau memperlihatkanku?" Sangat lega, gadis itu juga tersenyum. "Baiklah, biarkan aku mengemasi barang-barangku." Luke memperhatikan gadis itu mengemasi kuda-kudanya, tetapi ketika dia hendak mengambilnya, Luke melakukannya sambil tersenyum. "Biarkan aku yang melakukannya. Kurasa aku lebih kuat darimu." Gadis itu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak menolak. Dia hanya menunjukkan arah, dan mereka pergi ke timur. Mereka mengobrol di jalan, dan Luke mengetahui nama gadis itu, Elena Tatu. Dia adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi seni swasta dengan nama yang Luke tidak cukup mengerti. Bahasa Inggris Elena tidak buruk. Dia berkata bahwa dia mungkin pergi ke Amerika untuk mengajar suatu hari nanti. Luke merasa itu aneh. "Tidakkah kamu merasa bahwa orang Amerika bukanlah tipe orang yang artistik?" Elena terkekeh. "Itulah yang dipikirkan banyak orang, tetapi saya tidak berpikir begitu. Setidaknya, lebih mudah menghasilkan uang di Amerika daripada di sini, ya, asalkan saya bisa mendapatkan ijazah saya." Lukas tersenyum. "Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang seni. Bahkan di Amerika, saya adalah salah satu orang paling tidak berpendidikan yang saya kenal." Elena, bagaimanapun, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Tapi kamu meninggalkan kesan unik pada saya yang tidak bisa saya gambarkan. Ketika kita melihat Venus, kita tidak akan berpikir dia tidak cantik hanya karena dia tidak memiliki gelar sarjana, kan?" Luke ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Tapi, Venus adalah seorang wanita, kan?" Terkejut,
Elena tertawa. Tidak. Saya berbicara tentang perasaan, keindahan kepolosan. Luke diam-diam berkeringat. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menarik perhatian seorang gadis Prancis. Elena tidak terlalu cantik, tapi penampilannya menyenangkan dan dia sedikit montok. Apakah itu karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya duduk dan membuat sketsa daripada bergerak? Luke mengamatinya dan bertanya-tanya. 10 menit kemudian, mereka sampai di sebuah gedung putih berlantai 6. Bangunan di sebelahnya memiliki ketinggian yang sama, tetapi warnanya merah, dengan bingkai jendela tua tapi indah dan pagar besi belang-belang. Memang terlihat lebih elegan dari kebanyakan bangunan di Amerika. Elena membuka pintu dan memberi isyarat agar Luke mengikutinya, sebelum dia dengan cepat menutupnya. Ingatlah untuk menutup pintu secepat mungkin. Anda harus tahu bahwa Paris semakin berbahaya. Turis sepertimu harus lebih berhati-hati. Luke hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Masih harus dilihat siapa yang lebih sial jika dia bertemu dengan seorang perampok. Naik ke lantai atas, Elena berjalan ke unit yang jelas merupakan konstruksi kayu ilegal dan membuka pintu. Lihatlah sekeliling. Ini adalah tempatnya. Luke memeriksa ruangan itu dan melihat bahwa ruangan itu kecil. Luasnya hanya selusin meter persegi, tetapi mendapat banyak sinar matahari. Itu sudah diduga, karena seluruh ruangan pada dasarnya berada tepat di bawah matahari. Untungnya, itu masih Januari, jadi tidak terlalu panas. Perabotannya juga sangat sederhana, selain tempat tidur, meja, 2 kursi, lemari dan lemari, tidak ada yang lain. Luke menatap Elena dengan bingung. Di mana kamar mandinya? Elena, yang berada di luar pintu, menunjuk ke salah satu sudut. Itu di sana. Ini kamar mandi bersama dengan kamar di sana. Nah, disitulah saya tinggal. Dia agak malu. Terkejut sejenak, Luke kemudian tersenyum. Hanya kamu. Wajah Elena memanas. Ya, hanya aku. Luke memeriksa kamar mandi, yang memiliki desain menarik. Itu memisahkan 2 kamar yang dibangun secara ilegal, tetapi kedua kamar memiliki pintu untuk mengakses kamar mandi bersama. Apakah tempat ini awalnya dirancang untuk pasangan? Luke agak terkejut, tetapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Bagaimana dengan sewanya? Elena senang dia bertanya. Jika Anda akan tinggal selama seminggu, bagaimana dengan 150 euro? Tidak, 100 euro akan baik-baik saja. Petik 2. Luke berkata, saya dapat menerima 150 euro. Di mana pemiliknya? Elena mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Biarkan saya memperkenalkan diri kembali. Aku putri Tuan Tanah. Jadi, kamu bisa tinggal di sini dan menunggu ayahku kembali. Petik 2. Lukas tidak bisa berkata-kata. Saya merasa terhormat mengetahui sisi lain dari Anda, Mademoiselle Tatu yang terhormat dan cantik. Dia juga mengulurkan tangannya. Mereka saling tersenyum setelah berjabat tangan. Luke berkata, jika hanya itu, aku sedang berpikir untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Apakah kamu ingin bergabung? Elena berkata, ya, saya baru saja sarapan, tapi saya pikir saya bisa minum secangkir kopi. Lukas menganggukkan kepalanya. Anda harus membiarkan saya membelinya untuk Anda atas bantuan Anda. Elena menganggukkan kepalanya senang. Ayo pergi ke kedai kopi di sudut jalan. 5 menit kemudian, mereka duduk di dalam kedai kopi. Ya, kedai kopi itu sangat dekat. Jaraknya kurang dari 20 meter dari gedung apartemen. Kedai kopi itu cukup kecil, dan hanya memiliki 2 meja di dalamnya. Luke tidak begitu mengerti menunya. Dia hanya meminta Elena untuk membantu memesankannya. Saat dia sarapan, Luke mengobrol dengan Elena. Dia sengaja mengarahkan topik ke hal-hal yang dia minati, seperti tempat-tempat kerusuhan di mana para penjahat cenderung berkumpul. Tentu saja, Luke tidak bisa langsung mengajukan pertanyaan, tetapi dia mendapatkan banyak informasi berkat penampilannya. Elena selalu tinggal di arondisemen ke-17, yang cukup aman.